Shalom kasih Kristus. Masih bingungkah menjalani hidup di zaman yang serba mudah ini? Mungkin sampai hari ini saudara dibingungkan dengan banyaknya pengeluaran dan masih banyak barang-barang bagus lainnya ingin dibeli, padahal masih banyak yang belum dipakai. Doa dan harapan saya, saudara dan kita semua terbebas dari kebingungan sehingga mengerti mana keinginan dan mana itu kebutuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar Tuhan memberikan hikmat sehingga dapat menentukan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah kami tidak melewatkan kesempatan ini. Dan kami mohon kepadamu, Roh Kudus, untuk mengurapi kami semua agar firman yang disampaikan sungguh menguatkan dan membukakan pikiran kami, di mana kami semakin berakar di dalam Engkau. Kami mohon kepadamu Tuhan untuk diberikan kemampuan untuk kami menjalani kebenaran firman-Mu sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami senantiasa menyukakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema keinginan bukan kebutuhan. Filipi 4 ayat 11 demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam kehidupan sehari-hari, memang manusia merasakan apa yang namanya lapar dan haus. Dan bila muncul perasaan seperti ini, yang dibutuhkan adalah makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh manusia. Pada dasarnya, setiap kita mempunyai kebutuhan berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tergantung dari pendapatan yang dihasilkan. Bila kebutuhan sesuai dengan pendapatan, ini akan sulit membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Untuk dapat membedakan, dapat dipahami dari artinya. Kebutuhan adalah sesuatu yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Apabila kebutuhan tidak terpenuhi, kita tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan, entah itu barang dan apapun yang sifatnya tidak mengikat, artinya tidak menjadi keharusan untuk dipenuhi. Sesungguhnya keinginan dan kebutuhan kedua hal yang berbeda, tetapi banyak orang yang terjebak di dalamnya bila tidak memiliki rasa cukup. Mengapa? Karena dunia ini sedang membawa manusia untuk menyediakan dan memenuhi apa saja yang dibutuhkan. Jadi, keadaan manusia saat ini banyak dipenuhi oleh rasa tidak pernah puas dengan apa yang telah dimiliki. Bahkan, ada yang mau melakukan apa saja hanya untuk memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Manusia terus disodorkan dengan keinginan untuk memiliki lebih dan lebih. Sehingga dalam pikirannya banyak itu baik, lebih banyak lebih baik, dan paling banyak paling baik. Bahkan masih banyak serangkaian kata-kata pemuas lainnya. Sehubungan dengan ini, bila kita tidak memiliki kepekaan diri dan tidak memiliki rasa cukup, hidup kita akan dibawa dari kebutuhan, dibawa kepada ke arah keinginan. Dan dari keinginan akan dibawa ke arah ketamakan. Karena ketamakan secara pelan-pelan akan mengikat keinginan agar tidak terpisahkan. Kerap kali kedua hal ini berjalan beriringan dan sulit dibedakan. Keinginan merupakan sesuatu yang diingini, entah itu barang ataupun hal lainnya. Sedangkan ketamakan merupakan keinginan untuk selalu memperoleh sesuatu sebanyak-banyaknya. Yang mana ketamakan merupakan bentuk lain dari keinginan yang sudah dibuahi dan yang telah matang, yang berwujud tindakan nyata. Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang ketamakan dalam Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. Rasul Paulus juga mengingatkan untuk hati-hati dengan keinginan-keinginan yang dapat memunculkan ketamakan.
Rasul Paulus tahu apa itu arti kekurangan dan kelimpahan. Bahkan dalam kekurangan pun Paulus dapat menanggungnya karena Tuhan yang memberi kekuatan. Dan Paulus juga mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tercatat dalam Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 19. Tuhan berjanji akan memenuhi segala yang kita perlukan atau butuhkan, bukan memenuhi segala keinginan kita. Karena apa yang kita inginkan belum tentu sama dengan apa yang kita butuhkan. Apakah keinginan kita tidak boleh dipenuhi? Tentu saja boleh, selama kita menempatkan keinginan kita pada prioritas yang benar dan sesuai dengan kemampuan kita. Sikap hidup yang benar dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan sekali-sekali kita menyelaraskan kebutuhan dengan keinginan. Maka kita tidak akan pernah merasa cukup. Dan ingatlah senantiasa, jangan mudah terjebak dengan keinginan mata. Kekasih Kristus, walau keuangan kita memungkinkan, bahkan berkelimpahan, hal pertama yang kita lakukan adalah muliakan Tuhan. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Fokuslah pada apa yang diperlukan. Bila tidak, maka kita akan disusupi dengan nilai-nilai dunia dan membiarkannya untuk membentuk hidup kita melalui keinginan yang terus membawa pada perasaan tidak pernah puas. Dalam Pengkhotbah 6 ayat 7 mengatakan, segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Sekarang, jangan biarkan nilai-nilai dunia merasuk hidup kita. Ingat, keinginan bukan kebutuhan. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat hari ini. Engkau mengingatkan dan menegur kami agar kami dapat mengendalikan diri tentang apa yang kami inginkan Tuhan. Karena keinginan bukanlah kebutuhan. Pimpin kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengendalikan semua itu. Sehingga apa yang Tuhan berikan, kami dapat menggunakannya sebaik mungkin. Karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Tuhan terima kasih buat semua yang Tuhan ajarkan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan pimpin kami supaya kami mampu melakukannya, sehingga kami dapat menyukakan Engkau. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.